Oke, mari kita mulai perjalanan paling akbar, melintasi ruang dan waktu untuk memahami alam semesta. Dan kita akan memulainya, ya, tepat dari tempat Anda berada sekarang. Kita mulai dari titik ini, dari posisi Anda saat ini. Nah, sekarang, ayo kita lakukan zoom out bareng-bareng untuk melihat gambaran yang jauh lebih besar. Zoom out pertama, kita ada di planet Bumi. Sebuah titik biru kecil yang berputar di angkasa, tempat semua sejarah manusia yang kita kenal pernah terjadi. Tapi, ini baru permulaan banget. Kita zoom out lagi, dan tata surya kita hanyalah satu sistem yang mengorbit satu bintang dari 100 miliar bintang lain yang ada di galaksi kita. Di sini skalanya udah mulai terasa luar biasa kan? Dan inilah rumah kita dalam skala yang jauh lebih besar, galaksi Bima Sakti. Kumpulan gintang, gas, dan debu yang maha luas, di mana kita cuma sebagian amat sangat kecil darinya. Dan ternyata, galaksi kita yang super besar ini pun cuma satu dari sekitar 2 triliun galaksi lain yang tersebar di alam semesta yang bisa kita amati. Setiap titik cahaya itu adalah sebuah dunia tersendiri, sama besarnya dengan Bima Sakti. Setelah melihat betapa luasnya tempat kita tinggal, pertanyaan yang paling mendasar pun muncul di benak kita. Bagaimana sih semua ini bisa dimulai? Oke, jadi mari kita coba tempatkan semuanya dalam sebuah perspektif. Alamat kosmik kita ini ada di sebuah alam semesta yang bukan cuma luar biasa besar, tapi juga ternyata terus-terusan mengembang. Coba lihat angka ini. 93 miliar tahun cahaya. Itu adalah ukuran diameter alam semesta yang bisa kita amati. Ingat ya, yang bisa kita amati. Ini bukan berarti alam semesta berhenti di situ, ini cuma batas terjauh cahaya yang sempat sampai ke kita sejak alam semesta lahir. Faktanya, karena ruang itu sendiri juga ikut melar, alam semesta yang sesungguhnya bisa jadi jauh lebih besar lagi. Sekarang, ayo kita putar balik waktu ke awal mula dari segalanya. Teori yang paling diterima saat ini adalah dentuman besar atau Big Bang, di mana alam semesta ini dimulai dari satu titik yang super padat dan super panas tak terhingga. Garis waktu ini menunjukkan momen-momen paling penting. Dalam sepersekian detik pertama, terjadi inflasi kosmik. Alam semesta mengembang secara gila-gilaan. Lalu, cuma dalam 3 menit, inti atom pertama, hidrogen dan helium, bahan dasar segalanya, terbentuk. Selama 377.000 tahun berikutnya, alam semesta itu ibarat kabut panas yang pekat. Tapi kemudian, ia mendingin, atom-atom terbentuk, dan untuk pertama kalinya, cahaya bisa bergerak bebas. Akhirnya, setelah 200 juta tahun, gravitasi mengambil alih, menarik materi untuk menyalakan bintang dan galaksi pertama. Nah, setelah tahu sejarahnya, pertanyaannya adalah, terbuat dari apa sih alam semesta ini? Dan disinilah kosmologi modern memberikan kejutan terbesar. Apa yang kita kira segalanya, ternyata bukanlah segalanya. Bayangkan ini ya, semua bintang, planet, galaksi, bahkan Anda dan saya, semua materi yang bisa kita lihat dan sentuh, ternyata hanyalah 4,9% dari total isi alam semesta. Ini benar-benar penemuan yang bikin kita merasa sangat kecil. Nah, ini dia gambaran lengkapnya. Sisa 95%-nya lebih itu terdiri dari dua hal super misterius. Materi gelap yang jadi semacam lem gravitasi tak kasat mata yang menyatukan galaksi, dan energi gelap, kekuatan aneh yang justru mendorong alam semesta untuk mengembang semakin cepat. Dan resep kosmik ini berubah seiring waktu loh. Dulu, tak lama setelah Big Bang, materi gelaplah yang dominan, yang menarik semuanya jadi satu. Tapi seiring alam semesta mengembang, pengaruhnya melemah. Dan saat itulah energi gelap mengambil alih. Kekuatan pendorong ini sekarang jadi pemain utama yang menentukan nasib akhir alam semesta. Jadi, kita berhadapan dengan dua misteri terbesar dalam fisika. Kita tahu keduanya ada karena kita bisa melihat efek gravitasinya. Tapi kita sama sekali nggak tahu wujud asli materi gelap dan energi gelap itu apa. Ini benar-benar batas terdepan pengetahuan manusia saat ini. Mengetahui resep ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang tak terhindarkan. Bagaimana kisah alam semesta ini akan berakhir? Nasibnya bergantung pada pertarungan abadi antara gravitasi yang menarik dan energi gelap yang mendorong. Ada 3 skenario utama. Pertama, the big freeze, di mana alam semesta terus mengembang selamanya sampai menjadi dingin, gelap, dan kosong. Berdasarkan data saat ini, inilah yang paling mungkin terjadi. Kedua, the big crunch, kebalikannya, di mana gravitasi menang dan menarik segalanya kembali ke satu titik. Dan yang ketiga, paling dramatis, the big rip,
di mana energi gelap menjadi begitu kuat hingga bisa merobek segalanya, dari galaksi, bintang, bahkan sampai ke level atom. Jadi, pada akhirnya, misteri tentang 95% alam semesta ini bukanlah sebuah akhir cerita yang menakutkan. Justru, ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk kita terus bertanya, menjelajah, dan memahami. Pertanyaan terpenting mungkin bukanlah tentang bagaimana semua ini akan berakhir, tetapi tentang penemuan besar apa lagi yang menunggu kita di depan sana.